Halo, perkenalkan nama saya Adi Rifan Pareka. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang analisis model bisnis digital B2C yang diterapkan oleh ruang guru berdasarkan dari observatif yang saya lakukan secara umum dan singkat. Sebelum itu, kita pertama-tama harus mengetahui tentang profil dan sejarah singkat dari ruang guru itu sendiri. Jadi, Ruang Guru atau PT Ruang Raya Indonesia adalah perusahaan teknologi pendidikan non-formal yang berbasis di Indonesia, yang didirikan pada April 2014 oleh Belva Devara dan Iman Usman dengan misi untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas melalui teknologi. Ruang Guru sendiri juga telah memenangkan penghargaan sebagai Emerging Entrepreneur dari Ernst Young pada tahun 2019. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya perusahaan, Ruang Guru saat ini tidak hanya menyediakan pembelajaran melalui online, tapi juga telah menyediakan pembelajaran langsung atau konvensional. Terbukti dari Ruang Guru yang mendirikan sebuah tempat kursus di Kota Palu yang saya tinggal ini, yang berlokasi di samping Transmart. Kebetulan adik saya kursus di tempat itu. Baiklah, yang pertama-tama kita masuk tentang conception. Pertama-tama kita harus tahu apa itu conception. Conception adalah ide awal atau konsep dasar yang menjadi dasar dari model bisnis itu atau perusahaan itu, yang mencakup tentang apa yang mereka butuhkan dan bagaimana perusahaan dapat memenuhi kebutuhan tersebut melalui platform digital yang ada. Conception yang dilakukan oleh ruang guru sendiri terdiri dari tiga. Yang pertama kolaborasi, kedua adaptasi kurikulum, yang ketiga konten unik. Yang pertama kolaborasi. Kolaborasi ruang guru menjalin kerjasama dengan banyak tenaga ahli dalam bidang pendidikan yang terkemuka di Indonesia, seperti para guru, profesor atau dosen-dosen yang lain, dan para ahli untuk menyajikan ilmu dalam kualitas yang tinggi dan tetap relevan setiap waktunya. Kemudian adaptasi kurikulum, membuat kurikulum tersendiri dengan berdasarkan kurikulum nasional, standar pendidikan dunia, dan kebutuhan para pelajar di Indonesia. Karena sejujurnya, kurikulum yang diterapkan saat ini tidak mengajarkan tentang materi-materi yang akan diujiankan pada saat eh, seleksi tes perguruan tinggi nasional. Kemudian konten unik. Konten unik mempunyai konten beragam yang disediakan agar pembelajaran tidak membosankan, seperti video penjelasan yang interaktif, modul pembelajaran berdasarkan mata pelajaran ataupun materi yang ada, latihan soal, dan kuis interaktif untuk meningkatkan keterlibatan pelajar. Kemudian acquisition and placement, yang terdiri dari kemitraan, riset pasar, dan pemanfaatan teknologi. Yang pertama, kita mulai dari kemitraan dahulu. Selain menjalin kolaborasi perseorangan dengan para pakar terkemuka di Indonesia, Ruang Guru juga menjalin kemitraan dengan beberapa sekolah-sekolah ataupun universitas dan institusi ternama di Indonesia untuk mendapatkan belajar berkualitas serta keuntungan dalam hal pemasaran. Yang kedua adalah riset pasar. Melakukan riset mengenai topik apa saja yang sedang populer saat itu dan menjadi perbincangan, entah karena kesukarannya dan merupakan soalan jenis baru, atau karena keterkaitannya akan sesuatu yang sedang hangat pada saat itu. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi. Sebagai salah satu model bisnis education, tentu saja ruang guru memanfaatkan teknologi terbaru sebisa mungkin, entah untuk konten mereka ataupun pemasaran yang mereka lakukan. Kemudian platform, cloud computing, dan pemanfaatan software yang termasuk dalam technical distribution. Jadi, technical distribution sendiri itu merujuk pada cara perusahaan menggunakan teknologi untuk mendistribusikan produk atau layanan mereka kepada calon konsumen. Jadi, yang pertama itu adalah platform. Dapat diakses melalui aplikasi yang bisa diunduh dengan mudah dari berbagai layanan unduhan yang ada ataupun internet langsung, dan juga melalui
situs web yang user-friendly atau terenkripsi sehingga terjamin keamanannya, dan juga bisa diakses melalui smartphone, tablet, komputer, ataupun laptop, ataupun gadget-gadget lainnya. Kemudian cloud computing, sistem penyimpanan yang digunakan oleh ruang guru sehingga lebih fleksibel. Kemudian pemanfaatan software, menggunakan software tertentu agar pembelajaran lebih interaktif dan unik, serta agar fresh, agar pelajar yang sedang melakukan pembelajaran saat itu tidak merasa jenuh. Kemudian marketing strategi, seperti dari namanya, dapat didefinisikan secara umum yaitu rangkaian tindakan yang dirancang untuk mempromosikan produk ataupun layanan kepada calon konsumen dengan cara yang paling efektif. Ronggur sendiri memiliki 4 marketing strategi. Yang pertama adalah media sosial, email marketing, endorse influencer, dan yang terakhir kampanye pendidikan. Kita mulai dari media sosial terlebih dahulu. Ruang guru aktif melakukan promosi lewat media sosial yang ada atau sering digunakan, namun tidak serta mempromosikan sekilas materi ataupun konten pertama-tama materi pembelajaran, namun konten entertainment yang dapat meningkatkan motivasi belajar seseorang. Seperti baru-baru ini, Ruang Guru membuat apa TV show dengan TV show yang berjudul COC. COC yang dimaksud ini bukan sebuah game yang kita mainkan sewaktu kecil, melainkan kepanjangan dari COC adalah Clash of Champion, yang dimana ruang guru mengundang para pelajar-pelajar unggulan dari setiap PTN-PTN terfavorit di Indonesia untuk saling beradu kepintaran dalam hal akademik. Dan itu memberikan dampak yang sangat positif kepada para penonton, yang dimana kita bisa lihat review dari ulasan tayangan dari COC itu sangat positif dan banyak yang terpacu untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian endorse influencer. Tidak lupa juga menggunakan tenaga influencer pendidikan ataupun influencer yang memiliki engagement tinggi untuk menarik minat dari para fansnya itu. Kemudian email marketing. Mengirimkan email berkala kepada pengguna entah untuk meningkatkan atau memberitahukan ada update terbaru pada ruang guru atau berita lainnya yang terkait, serta juga mengirimkan email-email kepada pelajar-pelajar potensial untuk diskon ataupun beasiswa atau akses eksklusif ke kursus baru yang ada. Kemudian yang terakhir, kampanye pendidikan. Ruang guru seringkali ikut serta dalam penyelenggaraan event sebagai sponsor pada acara yang memiliki korelasi tertentu dan ikut serta dalam meramaikan event dengan mendirikan stand pada pameran tertentu atau event terkait, bahkan memiliki stand permanen di beberapa lokasi strategis. Seperti halnya kita lihat sendiri di mal-mal itu terdapat beberapa perusahaan yang mendirikan stand untuk melakukan promosi. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari analisis yang saya lakukan tentang bisnis mod bisnis model digital yang digunakan oleh ruang guru. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.